Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah perencanaan dan evaluasi program komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan media. Ya, jadi kita balik lagi ke gambar unsur komunikasi ini. Ya, kita sudah membahas di minggu lalu perencanaan sumber dan perencanaan pesan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan media atau perencanaan saluran. Oke, jadi menurut Joseph De Vito, ya, dalam ilmu komunikasi, media atau saluran adalah medium. Ya, jadi medium atau sarana di mana pesan itu lewat. Ya, jadi pesan yang sudah kita punya di sini, ya, dari sumber itu diteruskan kepada penerima melalui media. Ya, jadi media ini akan berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu sampai ke penerima. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa media hanya perantara pesan. Ya, tapi walaupun dia hanya perantara, tetapi dia cukup penting karena pemilihan media atau apa yang kita putuskan untuk menjadi perantara itu dapat berpengaruh terhadap bentuk pesan dan efek yang ingin dicapainya. Ya, jadi maka diperlukan perencanaan media agar pesan yang dibawanya dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa contohnya misalnya media yang sama belum tentu pesannya menghasilkan efek yang sama meskipun pengirimnya serupa. Misalnya kita lihat salah satu bentuk media adalah situs web, ya, atau website. Ya, dan dalam konteks atau kondisi pandemi seperti ini, tentunya publik butuh informasi atau pemerintah atau sumber butuh untuk mengkomunikasikan pesan-pesan, salah satunya melalui media website. Ya, jadi misalnya pemerintah sebagai sumber, mereka memiliki website atau situs untuk bisa menyampaikan pesan-pesan terkait COVID-19. Ya, jadi coba kita lihat situs resmi COVID-19 Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat, ya, dua provinsi dengan tingkat kasus COVID-19 yang terbesar yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat di sini untuk DKI Jakarta itu alamat situsnya corona.jakarta.go.id, ya. Sedangkan kita lihat untuk Jabar tadi adalah Picobar, ya, picobar.jabarprof.go.id. Ya, kita lihat bagaimana tampilan dari website dan apa informasi yang disampaikan pada situs-situs web tersebut, ya. Misalnya ini yang untuk Jakarta. Ya, jadi kita tunggu loading, dan ini yang untuk Jabar, ya. Nah, kita bisa lihat kalau di Jabar dia namanya Picobar. Jadi dia sudah melakukan perencanaan pesan di mana dia punya nama sendiri, ya, untuk website ini, ya, Picobar Pusat itu tidak namanya, ya, jadinya misalnya yang disampaikan situs ini, ya. Jadi di sini kan dia masuk ke pop up ini, ya, tentang keputusan PSBB misalnya, ya. Sedangkan di sini, ya, juga paling atas ada pengumuman PSBB. Ya, lalu sama-sama di sini ada nama call center, ya. Tetapi di sini mungkin lebih jelas, ya, karena ada polling ini, ya. Jadi karena orang kalau mau tahu informasi selain di website, dia pengen tahu. Kalau saya pengen tahu lebih banyak, informasi lebih banyak, dan secara langsung saya hubungi kemana. Dan di sini langsung ada, ya, di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat tampilannya untuk Jawa Barat, ya, ada statistik, peta sebaran. Ini semua di dalam satu
page, ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke page yang lain untuk bisa mendapatkan data statistik, peta sebaran, titik sebaran kasus, ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ya, untuk DKI, yaitu menampilkan statistik juga, lalu informasi COVID, ya, di website depannya, ya, dan layanan darurat, ada infografis dan sebagainya. Sedangkan di Jawa Barat di website depannya dia menampilkan statistik, peta sebaran dan titik sebaran di halaman depannya, ya, lalu tentang COVID dan call center yang lebih komprehensif, ya, karena dia besar provinsinya, jadi untuk setiap kabupaten kota ya, itu ada call center-nya, ya, lalu daftar rumah sakit rujukan dan informasi tentang COVID-19. Ya, jadi coba teman-teman nilai berdasarkan kedua website ini kira-kira mana yang perencanaan medianya lebih baik antara DKI Jakarta dan Jawa Barat ini, ya, karena nanti tentunya efek yang dihasilkan mungkin bisa berbeda, ya. Kalau misalnya kita buka punya Jawa Barat dan kita buka punya DKI misalnya, ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi dalam perencanaan media ada dua hal penting yang harus kita pertimbangkan. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan khalayak. Ya, jadi khalayaknya ini bagaimana persepsi kelompok terhadap topik yang dipilih. Ya, jadi berkaitan dengan psikologi khalayaknya. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan, ya, yang kira-kira sesuai, dan juga efek yang ingin dicapai jika target receiver mendapatkan pesan-pesan tersebut. Ya, jadi nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, ya, jenis-jenis efek. Yang kedua adalah media. Ya, jadi penting untuk kita ketahui media apa yang bisa dijangkau oleh khalayak. Ya, jadi setelah kita menetapkan khalayak, kita harus tahu media-media yang bisa dijangkau oleh mereka, ya. Jadi selain yang mereka bisa jangkau, apakah itu sesuai. Jadi walaupun mereka bisa akses, tapi belum tentu itu sesuai. Ya, misalnya medianya untuk anak-anak misalnya, lalu berupa medianya berupa buku, ya, buku. Sedangkan anak-anak untuk anak usia dini misalnya, kalau buku dengan teks tentunya nggak sesuai, walaupun mungkin mereka bisa dapatkan, tapi anak-anak usia segitu belum bisa baca, berarti kan nggak sesuai, ya. Lalu bagaimana bentuk pesannya, apakah teks, visual, audio, atau audio visual. Oke, jadi bisa kita definisikan bahwa perencanaan media ini adalah usaha merancang penggunaan media dalam waktu dan ruang tertentu dalam rangka mencapai tujuan program komunikasi. Jadi berdasarkan definisi tersebut, ya, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan media. Yang pertama adalah tujuan program komunikasi, lalu khalayak sasaran, lalu pendekatan komunikasi, dan penjadwalan media. Ya, jadi tujuan program ini yang berkaitan dengan efek. Ya, jadi kita harus bisa memetakan kita mau sampai mana nih campaign kita. Apakah hanya sekedar transfer knowledge, transfer informasi, pengetahuan, ataukah ada perubahan sikap, atau sampai kepada perubahan tindakan atau perilaku. Karena media yang digunakan akan berbeda. Ya, jadi kita akan lihat media yang efektif dalam transfer knowledge, dalam perubahan sikap dan perilaku. Lalu kita harus paham mengenai khalayak sasaran, ya. Jadi coverage atau cakupannya, ya, coverage ini berarti populasinya secara keseluruhan, siapa yang bisa
apa namanya, dijangkau, ya, lalu jangkauan, siapa yang terjangkau, ya. Lalu psikologi halaknya itu seperti apa. Ya, jadi misalnya psikografisnya, demografisnya, ya, sosiografisnya, dan sebagainya. Lalu pendekatan komunikasi yang digunakan apa? Apakah tadi berkaitan dengan pemilihan media, ya, apakah kita menggunakan satu media, ya, misalnya ada teman-teman tadi yang kampanye khusus untuk di Instagram misalnya, berarti itu menggunakan pendekatan tunggal, ya, atau media mix. Jadi memang kebanyakan campaign ini menggunakan media mix, ya, kayak misalkan campaign COVID-19 tadi, ya, pemerintah punya website, ya, lalu mereka mungkin punya channel media sosial sendiri, ya, untuk menyampaikan infografis dan sebagainya, ya, lalu disampaikan juga di TV misalnya. Jadi itu adalah bentuk media mix. Yang berikutnya adalah penjadwalan media. Jadi kapan pesan-pesan itu disampaikan, ya. Oke. Yang berikutnya adalah keberadaan media. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan, ya, adanya media ini bagaimana pengaruhnya atau efeknya di masyarakat atau di audiens kita. Apakah keberadaan media ini kita anggap sebagai perantara untuk menemui secara langsung halayak sasaran kita, seperti dalam konsep one step flow of communication, ya, atau kalau di teori komunikasi massa itu ada teori jarum hipodermik, ya, di mana massa atau audiens saat menerima pesan yang dari media, ya, itu akan langsung terjadi perubahan entah kognitif, afektif, ataupun behavioral. Jadi dia langsung, ya. Atau media sebagai bahan pembawa pesan kepada seseorang yang bertindak sebagai opinion leader di tengah publiknya, atau yang disebut dengan two-step flow of communication. Jadi media tidak secara langsung dikonsumsi oleh halayak sasaran, tetapi melalui perantara opinion leader yang dia mengkonsumsi media tersebut, kemudian informasi yang dia dapatkan akan dia share ke ke anggota kelompoknya, ya. Itu yang dinamakan dengan two-step flow. Ya, jadi ini penelitiannya Katz dan Blumenfeld dan juga Rogers, ya, waktu dia meneliti tentang adopsi inovasi, bahwa ternyata untuk kampanye-kampanye perubahan sosial, ya, itu efektif karena adanya opinion leader, ya, karena khalayaknya belum tentu mereka adalah orang yang secara aktif mengakses media. Sedangkan opinion leader aktif mengakses media, dia bisa menginterpretasi pesan yang ada di media, dan itu dia ramu kembali dan dia sampaikan ke anggota kelompoknya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anggota kelompoknya, sehingga perubahan perilaku secara masif, ya, terjadi pada saat opinion leader itu berhasil untuk mempersuasi anggota kelompoknya sesuai dengan pesan yang dia dapatkan di media. Lalu atau bisa gabungan keduanya, ya, dalam multi-step flow of communication, jadi alur yang multi-step, di mana khalayak mungkin bisa saja dia terpengaruh dengan media, ya, atau dia mengakses opinion leader-nya juga melalui media, ya, seperti dalam word of mouth marketing atau influencer marketing, ya, di mana kita proses perubahan kognitif, afektif, behavioral tadi, ya, terjadi saat mengakses media, tetapi yang dilihat bukan pesan langsung dari sumber, tetapi melalui influencer, ya, melalui opinion leader, ya, atau key opinion leader, ya, misalnya
untuk kampanye-kampanye tertentu sekarang menggunakan influencer ya. Jadi itu dimaksud dengan multi-step flow of communication. Jadi lebih rumit apa namanya alur efeknya. Nah, yang di kita ketahui ya, atau mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa kalau misalnya kita mau apa namanya efeknya hanya sampai pada efek kognitif ya, yang digunakan adalah atau yang lebih efektif adalah pendekatan one step flow tadi. Jadi one step flow dengan media massa itu hanya efektif untuk menghasilkan efek dalam ranah kognitif. Jadi hanya efektif untuk transfer pengetahuan, tetapi tidak dalam transfer apa namanya atau dalam pembuatan keputusan ya. Keputusan misalnya untuk melakukan atau tidak melakukan. Berarti dalam hal ini terjadi perubahan perilaku ya. Jadi kalau untuk apa namanya perubahan perilaku yang efektif adalah dengan menggunakan opinion leader tadi ya, dalam two step flow atau multi step flow. Jadi itu yang sudah secara apa namanya normatif yang sudah mungkin teman-teman pelajari, bahwa kalau misalnya kita mau efek behavioral itu berarti kita harus pakai multi step flow ya. Nah, apakah itu memang selalu berlaku? Ya, tentunya dalam konteks komunikasi atau yang berkaitan dengan khalayak, kita tidak bisa benar-benar tahu. Ya, seperti sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, khalayak itu adalah faktor yang sangat sulit untuk kita kendalikan dan kita kontrol. Jadi kita tidak bisa benar-benar fix mengukur efeknya seperti apa. Ya, jadi kita sebagai perencana komunikasi harus terbuka terhadap berbagai jenis pendekatan, ya, tidak hanya terpaku pada teori menyebutkan begini, ya, tetapi di lapangannya kita harus terbuka terhadap berbagai jenis pendekatan, ya. Jadi ini disampaikan oleh Hornick dalam bukunya Sven Wendell. Jadi ada beberapa hipotesis alternatif, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, apakah ini selalu berlaku? Ternyata bergantung pada karakteristik khalayaknya. Ya, jadi kita lihat misalnya yang pertama adalah agent effects only hypothesis, di mana efek komunikasi dihasilkan secara interpersonal. Dalam hal ini media menjadi tidak relevan. Ya, biasanya ini adalah khalayak sasarannya adalah paguyuban dengan solidaritas kelompok yang kuat. Jadi mereka hanya mau mendengar informasi dari kalangan mereka aja. Kalau ada dari luar, semenarik apapun pesannya dikemas, atau siapapun yang semenarik apapun orang yang menyampaikan, kalau itu bukan berasal dari kelompok mereka, itu nggak akan ngaruh. Ya, jadi yang mempengaruhi adalah apa namanya yang dari kelompok mereka. Yang kedua adalah agent necessary for media effects hypothesis, di mana media massa memiliki efek, tapi hanya dengan kehadiran seorang agen perubahan di lapangan. Ya, jadi media dalam hal ini diperlukan sebagai sumber informasi bagi opinion leader untuk mempengaruhi anggota kelompoknya. Seperti pada contoh two-step flow communication tadi, penggunaannya untuk khalayak yang masih tradisional, mereka jarang terpapar media. Jadi mereka perlu perantara orang lain, yaitu opinion leader, orang yang mereka apa namanya pendapatnya didengar oleh mereka untuk sebagai perantara penyampaian pesan tadi. Yang berikutnya adalah additive hypothesis, di mana media massa dan saluran interpersonal dipercaya bisa membawa perubahan, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Ya, jadi tidak apa namanya media massa sendiri, ya, lalu saluran interpersonal sendiri. Ya, jadi ini kalau misalnya kita punya khalayak sasaran dengan struktur sosial yang sebagian modern, tapi sebagian lagi tradisional. Jadi yang modern mungkin
sudah bisa apa namanya terpengaruh ya dengan adanya misalnya nonton TV ya, lihat iklan di radio, dia langsung bisa mencerna pesan tersebut ya. Tetapi diperlukan saluran interpersonal juga untuk masyarakat yang masih tradisional. Yang berikutnya adalah substitution hypothesis, di mana kedua saluran sama-sama efektif dan keefektifannya bisa saling menggantikan. Ya, jadi ya misalnya kayak sekarang nih, kondisi sekarang yang biasanya kita belajar melalui saluran interpersonal. Ya, interpersonal saya punya apa namanya PowerPoint sebagai medianya, ya, lalu dosen sebagai apa namanya saluran interpersonal yang menyampaikan ke mahasiswa tentang materi yang perlu disampaikan. Tetapi dalam konteks PSBB sekarang ya tidak disampaikan secara interpersonal ya. Jadi melalui media teman-teman misalkan baca langsung PPT-nya ya, apa namanya pembelajaran dilakukan secara online ya. Jadi dan diharapkan ya kedua saluran ini sama-sama efektif dan saling menggantikan ya di saat tidak bisa dilakukan secara face to face dilakukan secara online. Yang berikutnya adalah reinforcement hypothesis. Ya, jadi kedua saluran memiliki efek yang berdiri sendiri tetapi dengan sebuah interaksi yang positif. Ya, jadi ini apa seperti dalam multi step flow tadi. Jadi orang terpapar secara apa namanya langsung ya, misalnya saya nonton TV tentang kampanye sesuatu ya, terus apa namanya ada misalnya kampanye COVID-19 misalnya untuk PSBB, saya nonton TV, oh ya saya tahu. Terus ada orang dari RT datang ke saya misalkan penyuluhan, ibu nggak boleh keluar rumah ya soalnya begini begini begini. Nah itu saluran interpersonal ya yang jadi ini mereka saling melengkapi. Jadi saya akan merasa apa namanya lebih menerima pesan tersebut atau pesan tersebut lebih sampai atau efeknya lebih kuat ya dengan gabungan apa namanya media ya pendekatan media massa dan pendekatan interpersonal tadi ya jadi dia saling menguatkan dengan interaksi yang positif. Jadi ini untuk hal sasaran yang sedang berubah transisi dari tradisional ke modern. Nah, dalam kita melakukan perencanaan media, tentunya kita berhubungan dengan media massa. Di sini kita penting untuk bisa memahami bahwa setiap konten yang ada di media massa itu mengalami proses gatekeeping. Jadi media punya agenda setting dan framing dalam setiap media. Ya, jadi harus dipahami ada 3 kemungkinan gambaran sebuah realitas yang dihasilkan media. Yang pertama ini sesuai dengan realitas atau objek yang diberitakannya, atau hanya bagian tertentu yang sesuai, atau seluruh gambaran menyimpang dari realitas objektifnya. Ya, misalnya pemerintah apa namanya punya kampanye ini kan tentang COVID-19. Setiap hari dia melakukan press conference ya setiap sore misalnya. Nah, itu kadang diberitakan di masing-masing media kan berbeda ya. Ada yang kemarin memberitakan misalnya tentang si jubirnya ya tentang kesalahan kata atau apa ya. Jadi itu apa namanya hanya bagian tertentu, tidak semua sesuai dengan realitas atau objek yang diberitakan. Ya, walaupun sumbernya sama, sumbernya press release, tapi beritanya itu bisa berbeda-beda. Ya, sehingga penting untuk kita membangun media relations yang baik dengan berbagai media massa. Ya, salah satunya adalah kita harus bisa merancang press kit yang baik dan bahan-bahan kampanye itu yang sudah kita sampaikan ke media sehingga kemungkinannya kecil untuk terjadi misunderstanding atau misinformasi ya apa namanya sehingga media bisa memahami lebih komprehensif tentang apa yang ingin kita sampaikan.
Nah, yang berikutnya berkaitan dengan strategi pemilihan media. Ya, jadi dalam konsep marketing atau advertising yaitu ada media above the line dan media below the line. Ya, above the line ini yang berkaitan dengan metode atau menggunakan media massa ya, di mana targetnya itu lebih luas dan lebih umum ya. Jadi misalnya menggunakan TV, ya iklan di bioskop, radio, di koran, majalah ya, atau outdoor media ya seperti spanduk ya, billboard ya, dan sebagainya. Lalu ada juga yang dinamakan below the line marketing, ya ini lebih personal, ya. Jadi audiensnya itu lebih targeted, ya. Misalnya menggunakan direct marketing, ya kalau di konsep pemasaran ada direct marketing atau direct selling, ya, atau menggunakan search engine marketing, ya, social media marketing, ya, konten marketing, ya, misalnya targeted ads, ya kalau kalian buka Detik atau buka apa itu ada iklan, ya, nah itu termasuk below the line, ya, atau melalui event-event, ya. Nah, jadi bagaimana atau jenis pesan apa yang bisa kita sampaikan? Ya tadi sudah disampaikan secara umum kalau above the line ya itu lebih untuk menciptakan awareness ya untuk menciptakan consideration. Jadi yang dari dia mungkin tidak mempertimbangkan jadi mulai berpikir, mulai mempertimbangkan ya. Jadi karena berbagai keterbatasan ya tidak bisa secara personal kita mendekati masyarakat ya jadi lebih ke awareness sedangkan below the line ya untuk tadi akhirnya untuk pembuatan keputusan ya karena dia lebih targeted ke uh, audiens sebagai individu ya jadi kita mempertimbangkan ini lebih lebih segmennya lebih kecil ya atau bahkan itu secara langsung ya komunikasinya sehingga menciptakan hubungan yang lebih kuat ya dan kepercayaan yang lebih kuat sehingga bisa kita menghitung apakah terjadi konversi kalau dalam konsep marketing ya atau kalau dalam konsep campaign apakah terjadi perubahan perilaku ya jadi ini harus kita pertimbangkan ya pemilihan media apa yang kita gunakan berdasarkan tadi efek yang mau kita sampaikan dan karakteristik lainnya tentunya. Yang berikutnya berkaitan dengan scheduling atau strategi penjadwalan media. Ya, secara umum ada 3 pola penjadwalan ya yang disebut dengan continuity, flighting, dan pulsing. Continuity ini jika dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi misalnya tiap hari tayang di TV iklan tersebut. Ya, itu yang disebut dengan continuity. Atau flighting, ya ini misalnya kita nggak punya budget untuk bisa tiap hari tayang, mungkin hanya beberapa kali aja dalam seminggu, ya. Jadi ada gap ya di mana tidak sama sekali iklan tersebut atau campaign tersebut disampaikan kepada masyarakat atau bisa dengan pulsing. Jadi ini pulsing gabungan dengan flighting dan continuity. Ya, jadi dalam dilakukan secara terus-menerus, tapi pada beberapa waktu tertentu itu lebih banyak porsinya. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan pulsing. Ya kalau misalnya dalam konteks pandemi seperti sekarang ya berarti dilakukan secara continuity ya kayak misalnya press release sekarang tuh tiap hari ya pemerintah memberikan press release tentang COVID-19 ya jadi itu setiap hari ya kalau flighting mungkin untuk campaign yang lebih seasonal ya kayak misalnya uh, apa
campaign untuk institusi pendidikan misalnya. Mungkin itu akan muncul di dekat-dekat tahun ajaran baru ya, dekat di mana orang-orang mulai mempertimbangkan ini saya mau masuk kemana nih gitu kan. Jadi tidak setiap tahun mereka melakukan campaign apa namanya atau promosi untuk organisasinya ya, hanya di waktu-waktu tertentu di mana audiens mulai mempertimbangkan tentang pesan campaign tersebut ya. Ya, jadi ini contoh strategi penjadwalan media, ya misalnya untuk TV ya kapan dalam setahun, radio untuk outdoor media, ya untuk online, ya dan juga ada total cost-nya. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, ya itu biasanya ada lagi khusus untuk media sosial, ya yang disebut dengan social media content calendar, ya di mana di sini hanya khusus untuk membahas apa yang disampaikan dalam platform-platform online atau media sosial. Ya, jadi misalnya ada waktunya, ya ini tanggalnya dan waktu, ya ini juga berkaitan dengan kira-kira kapan sih orang akan melihat pesan kita, ya karena kan orang nggak selalu 24 jam mengakses media, ya jadi kita juga harus tahu ya kapan iklan kita akan dilihat, yang berkaitan dengan algoritma dari baik Instagram maupun Twitter maupun Facebook, ya kita bisa mengetahui waktu-waktu yang efektif untuk mencapai pesan tersebut. Ya, lalu content type-nya apa? Ya, apakah misalnya blog post, ya, lalu curated content, ya, misalnya ini konten curated content berarti konten dari tempat lain, jadi bukan original konten kita yang bikin, ya, misalnya ada dari tempat lain, lalu kita refer ke situ, ya, atau live video, atau promotion, atau story, ya. Jadi ini akan apa namanya kita lakukan di sini, ya topiknya apa, lalu bisa sampai ke copy-nya, jadi copywriting-nya atau caption-nya seperti apa. Nah, yang berikutnya perlu kita pertimbangkan tentunya budget ya atau anggarannya, di mana harus mencapai cost effectiveness. Ya, jadi di mana pembelian media ini ya ditekan biayanya, tetapi jangkauan yang dicapai itu harus semaksimal mungkin. Ya, biasanya dihitung dalam cost per thousand atau CPM. Ya, cost per mil artinya thousand, yaitu mengukur rata-rata biaya yang digunakan per 1.000 orang khalayak. Nah, jadi penghitungannya adalah biaya per unit dikali 1.000 dibagi dengan jumlah khalayak, apakah itu pembaca, penonton, atau pendengar. Contohnya kita memasang iklan di pos kota, misalnya biaya sekali pemuatan itu 12 juta. Ya, jika pos kota nih harusnya pos kota ini dicetak sebanyak 200.000 eksemplar ya dengan anggapan dibaca sedikitnya 200.000 orang, maka CPM-nya adalah 12 juta kali 1.000 dibagi 200.000, yaitu 60.000 per mil, 60.000 per 1.000 orang atau 60 rupiah per pembaca. Ya, mungkin kalau misalnya dengan biaya yang sama tapi dicetaknya lebih banyak, misalnya untuk koran Komplas yang offline-nya lebih banyak, misalnya 500.000 ya, berarti pembaginya kan lebih kecil ya, berarti cost-nya akan lebih turun lagi, ya tidak 60, mungkin bisa 30 misalnya. Nah, bandingkan kalau misalnya kita bikin outdoor media, ya bikin spanduk, total 100 spanduk, satunya 300.000, ya jadinya 30 juta. Jadi jika diasumsikan satu spanduk dibaca 1.000 orang, berarti jangkauannya 100.000 orang dan CPM-nya jadi 300 per orang. Jadi ini lebih banyak ya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi walaupun harganya mahal, biasanya dipilih kampanye melalui media massa karena jangkauannya lebih luas ya untuk yang
tadi tentunya misalnya hanya bersifat awareness atau consideration tadi. Oke, berikut demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan silakan didiskusikan jika ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.